warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil observasi laboratorium bahasa Inggris di SMKN 2 Kota Kediri. Kelompok kami terdiri dari Zulfikri Ramadhani, saya Vivi Novitasari, NIM 9324027919. Saya Liana Husnariawati dengan nomor NIM 9324028919. Perkenalkan, nama saya Diana Wilujeng, NIM 9324029919. Perkenalkan, saya Niken Diah Kurniasari, NIM 9324030019. Nama saya Siti Fatimah, NIM 9324031119. Kemudian bab yang pertama, pendahuluan. Pada latar belakang, bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan juga perasaan seseorang. Bahasa juga digunakan untuk mengungkapkan kembali berbagai macam informasi yang diterima dari seseorang kepada orang lain. Di era globalisasi sekarang ini, manusia tidak hanya dituntut menguasai bahasa nasional, tetapi dituntut juga menguasai bahasa asing guna menunjang kebutuhan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, penguasaan bahasa asing sangatlah penting untuk berkomunikasi dengan negara lain. Untuk itu, laboratorium memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar pada bahasa asing. Kemudian pada rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan hasil ini, yang pertama yaitu bagaimana sejarah laboratorium bahasa Inggris di SMKN 2 Kota Kediri. Kemudian yang kedua, apa saja visi dan misi laboratorium bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bagaimana struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan bangunan atau ruang laboratorium. Kemudian yang keempat, apa saja fasilitas dan alat laboratorium bahasa Inggris yang disediakan di SMKN 2 Kota Kediri. Kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan. Kemudian bagaimana tata tertib laboratorium. Dan yang terakhir, bagaimana keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian laporan ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui struktur organisasi laboratorium, kemudian yang kedua mengetahui visi misi, kemudian mengetahui struktur organisasi, mengetahui keadaan bangunan, mengetahui fasilitas dan juga alat, serta mengetahui kegiatan yang dilakukan, kemudian tata tertib laboratorium dan juga keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium bahasa Inggris SMKN 2 Kota Kediri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian laboratorium bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium bahasa mengacu pada suatu ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan simulasi bahasa atau memperlancar kemampuan berbahasa seseorang. Menurut Kiddis, laboratorium bahasa mengacu pada seperangkat peralatan elektronik, audio-video yang terdiri atas interaktor konsol sebagai mesin utama, dilengkapi dengan repeater language learning machine, tape recorder, DVD player, video monitor, headset, dan student booth atau bilik siswa yang dipasang dalam satu ruang kedap suara. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat laboratorium bahasa. Secara umum, fungsi laboratorium bahasa yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan, atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai standar operasional prosedur laboratorium bahasa. SOP laboratorium bahasa adalah suatu pedoman yang berupa dokumen yang ada dalam suatu laboratorium bahasa dalam bentuk prosedur agar suatu pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun SOP dalam laboratorium bahasa yaitu yang pertama, sebelum laboratorium bahasa digunakan, hendaklah ruangan dibuka terlebih dahulu agar sirkulasi udara dalam ruangan dapat berganti dan mengurangi bau tidak sedap pada ruangan. Yang kedua yaitu petugas ruangan memastikan untuk menyalakan AC sebelum digunakan. Yang ketiga, petugas menyediakan buku pengguna laboratorium bahasa. Yang keempat, dosen dan mahasiswa memasuki laboratorium dengan melepas alas kaki.
Kelima, dosen dan mahasiswa diharuskan menutup pintu kembali setelah memasuki ruangan agar udara dalam ruangan dapat terjaga. Yang keenam, dosen dan mahasiswa dapat menggunakan fasilitas seperti LCD, proyektor, speaker, headset, dan jika dibutuhkan. Setelah menggunakan peralatan elektronik yang ada dalam laboratorium, pastikan semua sudah dalam keadaan off sebelum meninggalkan ruangan. Saya di sini akan membahas pada bagian metode observasi. Yang pertama, tempat observasi. Observasi laboratorium bahasa Inggris ini dilakukan di SMKN 2 Kota Kediri yang bertempat di Jalan Veteran nomor 5, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kode pos 64114. Yang kedua, waktu pelaksanaan observasi. Waktu pelaksanaan observasi laboratorium bahasa Inggris di SMKN Negeri 2 Kota Kediri dilakukan pada tanggal 15 sampai 16 November 2021, yaitu dengan mewawancarai penanggung jawab laboratorium, guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan siswa sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler bahasa Inggris serta melihat secara langsung keadaan laboratorium. Yang selanjutnya, subjek observasi. Ada 3 subjek observasi, yaitu penanggung jawab, guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan ketua dari ekstrakurikuler DEC atau Devosda English Club. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data observasi. Dalam pengumpulan informasi dan data kali ini, observer melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang selanjutnya, hasil observasi dan pembahasan. Yang pertama, sejarah laboratorium bahasa Inggris di SMKN 2 Kota Kediri. Laboratorium bahasa Inggris di SMKN 2 Kota Kediri terletak pada gedung C yang didirikan pada tahun 1986 dengan tujuan untuk merencanakan dan melaksanakan pengajaran bahasa Inggris serta menyelenggarakan pelatihan untuk membangun atau meningkatkan kemampuan peserta didik khususnya di bidang bahasa Inggris. Visi dan misi laboratorium bahasa. Visi, menjadikan laboratorium bahasa Inggris sebagai pusat bahasa dan pengembangan keterampilan bahasa Inggris bagi seluruh siswa. Dan misi, yang pertama, mengelola kegiatan pengajaran dan pengembangan keterampilan berbahasa bagi siswa. Kedua, mengembangkan sistem informasi pengajaran dan pengembangan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelatihan bahasa Inggris bagi seluruh siswa. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam pengembangan dan pelayanan bahasa Inggris. Lalu, struktur organisasi laboratorium bahasa. Yang pertama, kepala sekolah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Masari Krishna Edi, Magister Pendidikan. Lalu, wakil kepala sarana ada Bapak Suprajitna, Magister Pendidikan. Lalu ada penanggung jawab Ibu Wiwik Kurniawati, Sarjana Pendidikan. Lalu ada laboran Bapak Ferry Danar, dan yang terakhir guru. Selanjutnya, keadaan bangunan atau ruangan laboratorium bahasa di SMKN 2 Kota Kediri. Laboratorium bahasa Inggris di SMKN 2 Kota Kediri memiliki bangunan yang cukup luas dan bangunannya masih layak. Selain itu, ruangan laboratorium ini memiliki fasilitas dan alat yang cukup menunjang untuk proses pembelajaran. Sirkulasi udara yang ada di ruangan laboratorium ini juga cukup lancar, sehingga dalam pemanfaatan ruangan laboratorium cukup bermanfaat dalam kegiatan belajar maupun untuk kegiatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan poin E, fasilitas dan alat-alat laboratorium. Fasilitas laboratorium bahasa di SMKN 2 Kota Kediri dapat dikatakan cukup memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti meja, kursi, buku penunjang, dan fasilitas lainnya. Selain itu, alat-alat yang ada di laboratorium juga cukup memadai dan berfungsi seperti komputer, handset, dan LCD proyektor. Selanjutnya yaitu poin F, kegiatan laboratorium bahasa. Observasi yang dilakukan di SMKN 2 Kota Kediri
Diketahui bahwa program kerja atau kegiatan laboratorium bahasa Inggris belum terjadwal dengan baik. Dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti dari pihak laboratorium maupun dari guru, akan tetapi setiap 1 minggu sekali dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kegiatan tersebut membahas materi tentang bahasa Inggris yang diikuti oleh siswa-siswa dan anggota ekstrakurikuler bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu poin G, tata tertib laboratorium selama di laboratorium bahasa, yaitu setelah masuk segera mengambil tempat duduk dengan tenang dan tertib. Selanjutnya menggunakan fasilitas laboratorium bahasa sebagai mestinya. Selanjutnya mengisi kartu penggunaan alat. Selanjutnya membuka tutup tab, menyiapkan catatan atau materi yang diperlukan, dan menggunakan perintah dari instruktur untuk mengoperasikan peralatan. Selanjutnya yaitu larangan di dalam laboratorium. Yang pertama, mengajak teman yang tidak berhak tanpa seizin instruktur. Selanjutnya, menyalakan peralatan sebelum diperintah oleh instruktur. Selanjutnya, merusak atau mencabut peralatan yang dipakainya. Selanjutnya, menulisi meja tab atau dinding pembatas. Selanjutnya, mengambil kaset dari tab dan mengoperasikan peralatan di luar perintah instruktur. Selanjutnya, membuat kegaduhan bermain-main dengan peralatan. Selanjutnya, mengubah susunan meja dan kursi. Dan yang terakhir, mengambil diktat atau materi dalam laboratorium. Selanjutnya yaitu sanksi di laboratorium. Yaitu yang pertama, peringatan lisan. Selanjutnya, peringatan tertulis ditembuskan kepada orang tua atau wali murid. Selanjutnya, tidak boleh mengikuti kegiatan praktikum untuk sementara waktu. Selanjutnya, dikeluarkan dari sekolah. Dan yang terakhir, siswa yang merusak atau menghilangkan alat laboratorium karena kelalaian sendiri harus mengganti dengan alat yang identik. Saya akan menjelaskan tentang keamanan dan keselamatan kerja laboratorium bahasa. Keamanan dan keselamatan laboratorium bahasa memiliki tujuan agar petugas, masyarakat, dan lingkungan pengguna laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini, departemen sebagai lembaga bertanggung jawab terhadap masyarakat, memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman di laboratorium melalui penyusunan SOP dan sosialisasi kepada seluruh pengguna laboratorium. Kesimpulan dari hasil observasi yang telah kami lakukan adalah: yang pertama, Laboratorium Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kediri didirikan dengan tujuan untuk merencanakan dan melaksanakan pengajaran bahasa Inggris, serta menyelenggarakan pelatihan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya di bidang bahasa Inggris. Laboratorium Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kediri memiliki bangunan yang cukup luas dan bangunannya masih layak untuk digunakan. Selain itu, ruangan laboratorium bahasa Inggrisnya juga memiliki fasilitas dan alat yang cukup memadai untuk proses pembelajaran. Untuk program kerja atau kegiatan laboratorium bahasa Inggris belum terjadwal dengan baik. Dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti dari pihak laboratorium maupun dari guru. Akan tetapi, setiap seminggu sekali, laboratorium bahasa Inggris tersebut digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kegiatan bahasa Inggris tersebut membahas tentang materi bahasa Inggris yang diikuti oleh siswa-siswi maupun anggota ekstrakurikuler bahasa Inggris. Pengguna laboratorium bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kediri harus memahami standar operasional prosedur atau SOP laboratorium, fasilitas laboratorium, peralatan keamanan, dan keselamatan kerja. Dan yang tidak kalah penting adalah menanamkan kedisiplinan setiap individu terhadap peraturan dan pengawasan atau monitoring kepala laboratorium
yang memberikan andil besar dalam keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium bahasa Inggris. Saran yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, untuk kepala sekolah agar lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan organisasi di laboratorium, sehingga dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, dalam pembelajaran di laboratorium sebaiknya dijadwal dengan baik agar dalam pelaksanaannya tidak bersamaan dengan kelas lain. Dan yang ketiga adalah dalam penataan alat dan bahan laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan jenis barangnya, berbahaya atau tidaknya, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa dokumentasi mengenai fasilitas dan peralatan yang ada di Laboratorium Bahasa Inggris SMKN 2 Kota Kediri.